VOC, sebuah kongsi dagang yang sering dibicarakan di buku sejarah kalian. Tapi sebenarnya apa sih itu? Jadi VOC merupakan salah satu perusahaan multinasional pertama di dunia dan salah satu yang paling berpengaruh pada zamannya. VOC ini pun sangat berpengaruh dalam rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia pada zaman Hindia Belanda. Dan pada tahun 1602, perusahaan VOC ini pun didirikan oleh Johan van Oldenbarnevelt yang digunakan untuk memonopoli perdagangan di Indonesia oleh pihak Belanda. Lalu, siapa sih Johan van Oldenbarnevelt ini? Jadi, beliau merupakan seorang bangsawan Belanda yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi negara sendiri. Ia tercatat sebagai salah satu tokoh yang berhasil melakukan perjanjian damai dengan Spanyol pada tahun 1609. Nah, setelah kita tahu kapan didirikannya VOC dan siapa yang mendirikannya, sebenarnya apa sih tujuan VOC dibentuk itu? VOC dibentuk bertujuan untuk menguasai dan memperdagangkan rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. VOC memiliki pencapaian terbesar, yaitu ekspedisi wilayah Australia, Selandia Baru, dan Pulau Tasmania yang berada dipimpin oleh Kapten Abel Tasman. Masih berkesinambungan dengan tujuannya, ada 3 tujuan yang mungkin kalian sering dengar, yaitu Gold, Glory, Gospel. Gold yang menggambarkan kekayaan, Glory yang menggambarkan kejayaan, dan Gospel yang menggambarkan tentang penyebaran agama Nasrani. Nah, VOC pun memiliki beberapa gubernur jenderal seperti Peter Bolt, Gerard Trench, Lawrence Ryle, dan beberapa gubernur lainnya. Namun, ada satu gubernur jenderal VOC yang sangat ikonik, yaitu Jan Peterson Cohen. Cohen dikenal karena taktik militernya yang brutal dan tanpa ampun, terutama dalam penaklukan Kepulauan Banda pada tahun 1621. Saat itu, Cohen memerintahkan pembantaian ribuan penduduk asli Banda yang menolak tunduk pada kekuasaan VOC. VOC pun memiliki sebuah hak istimewa yang disebut hak oktroy. Hak tersebut diberikan oleh kerajaan Belanda untuk mengeksploitasi maupun menjual produk. Siapapun yang memiliki hak ini dapat memonopoli teknologi serta komunitas tertentu. Ditambah, hak oktroy memungkinkan pemiliknya untuk melarang pihak lain untuk memanfaatkan penemuan-penemuan secara komersial, baik itu menyimpan, mengimpor, memproduksi, atau menggunakan. Dalam konteks VOC di sini, hak oktroy dapat membuat mereka memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menjalankan usaha seperti sebuah negara. Tak hanya itu, mereka juga mengurus perizinan perusahaan dagang lain di Indonesia. Namun, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC pun mulai mengalami masa kemunduran. Masa kemunduran tersebut pun memuncak pada abad ke-18, yang dimana sudah mulai banyak pejabat-pejabat VOC yang korupsi sehingga membebankan utang VOC, yang dimana membuat mereka mengambil keputusan untuk bangkrut dan gulung tikar. So, mungkin itu aja bisa dibahas untuk sejarah-sejarah VOC. Thank you.